Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang PPDB nih untuk di tahun 2023. Karena di dua video sebelumnya itu kita sudah membahas untuk jalur prestasi dan jalur afirmasi. Nah, di video kali ini Mas Eka akan membahas untuk jalur zonasi. Bagaimana jalur zonasi, mekanismenya, cara mendaftarnya, kemudian yang diseleksi apa aja, berikut videonya. Tapi sebelum itu untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Dan berikut jalur zonasinya. Oke, kita masuk ke jalur zonasi, di mana beberapa hari yang lalu atau di dua konten sebelumnya itu kita sudah membahas jalur afirmasi dan jalur prestasi ya. Nah, kali ini kita akan membahas ke jalur zonasi, di mana jalur zonasi ini juga adalah jalur favorit untuk para warga sekolah. Sebab apa? Sebab kuotanya di jalur zonasi ini memang cukup agak besar ya, bahkan hampir 50% ya. 50% itu ya di jalur zonasi inilah. Ya, artinya kalau kemarin di prestasi dan afirmasi itu dibagi-bagi berapa persen, nah di jalur zonasi ini kuotanya cukup besar dan cukup banyak. Namun disayangkan untuk jenjang SMK tidak ada jalur zonasi ya. Jadi untuk yang berencana ingin ke SMK itu ya di skip aja dulu nggak apa-apa ya. Tapi kalau buat nambah-nambah wawasannya untuk jalur zonasi ya silakan, nggak apa-apa ditonton ya. Jadi jalur zonasi ini untuk jenjang SD, SMP, dan SMA ya. Oke, langsung aja kita bahas ya. Pertama kita jalur zonasi di jenjang SD terlebih dahulu ya. Jadi untuk di jalur zonasi jenjang SD ini kuotanya sampai 73%. Wow, lumayan besar ya. Jadi lebih dari 50%. Yang kedua adalah hanya dapat memilih sekolah sesuai daftar zona sekolah yang telah ditetapkan. Nah, jadi untuk jalur zonasi di jenjang SD ini, kuotanya 73%, kemudian, para warga tidak bisa loncat nih ya, tidak bisa, ngambil sekolah di luar sesuai dengan kartu keluarganya, jadi sesuai dengan zona prioritasnya. Nah, untuk melihat, zona berapa, kemudian dia ada di letaknya di mana, itu, silakan bisa dilihat di, keputusan gubernur tentang pembagian, zona PPDB tahun 2023 ya. Oke, jadi itu 73% dan, tidak bisa memilih sekolah di luar zonanya ya, untuk yang jenjang SD. Kemudian, jadwalnya untuk yang SD itu dimulai di tanggal 12 sampai dengan tanggal 13 Juni ya. Sorry, tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Juni. Jadi tinggal beberapa hari lagi dan, jalur ini salah satu jalur favorit ya. Jadi jadwalnya benar-benar dilihat ya. Di situ ada jadwal pendaftaran dan pemilihan sekolah, kemudian proses seleksi, pengumuman, dan lapor diri ya. Jadi dari tanggal 12, 13, 14, kemudian 15, 16 ya. Lapor dirinya itu 2 hari, pengumumannya itu di tanggal 14 di hari ketiga. Ini tanggalnya dicatat, jangan sampai terlewat ya, takutnya nanti terlewat. Oke, itu jadwal di jalur zonasi. Kemudian cara daftarnya adalah para warga bisa masuk langsung ke web ppdb.jakarta.go.id dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan untuk jenjang SD ya. Kemudian passwordnya nanti masukkan. Kemudian yang kedua, calon peserta didik dapat memilih sekolah tujuan paling banyak 3. Jadi maksimal 3, minimal 1. Boleh tidak memilihnya satu sekolah aja masih Kak? Boleh. Terus kalau misalkan saya mau milih satu sekolah aja nih, misalkan sekolahnya SDN Karanganyar 3 gitu ya, daerah Sawah Besar misalnya, SDN Karanganyar 03. Ditulis lagi bawahnya SDN Karanganyar 03, di bawah lagi tulis lagi SDN Karanganyar 03. Nanti di sistem tetap aja yang terbaca itu akan 1. Jadi daripada capek-capek nulis begitu, mendingan ya udah kalau memang satu aja. Tapi kalau mau 3, di option pilihannya 3, misalkan Karanganyar 01, terus Karanganyar 02, Karanganyar 03, misalkan seperti itu. Nah, itu terbaca di sistem 3 pilihan. Tapi kalau misalkan tiga-tiganya ditulis Karanganyar 01, ya udah ini cuma satu pilihan aja ya. Kemudian yang ketiga, calon peserta didik yang belum diterima di sekolah tujuan dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran jalur zonasi masih berlangsung. Jadi kalau tidak atau terlempar ya, begitu dia masuk terus terlempar nih karena kalah seleksinya, dia bisa mendaftar lagi di jalur zonasi selama waktunya masih berlangsung ya. Kemudian yang keempat,
calon peserta didik yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain selama jadwal pendaftaran masih berlangsung. Jadi kalau misalkan namanya masih nyantol gitu ya, ya udah dia nggak bakalan bisa pindah. Makanya pikirkan baik-baik kalau misalkan mau memilih 3 sekolah itu pikirkan baik-baik tiga-tiganya, jangan sampai nanti pilihan pertama mental kemudian masuk di pilihan kedua. Pilihan kedua ternyata nyangkut nih gitu kan sampai akhir bahkan sampai hasil finalnya diterima, terus dia nggak mau diambil. Nah ini agak repot. Ketika nanti tidak diambil dan tidak dilaporkan diri, maka dianggap mengundurkan diri dari PPDB. Nah kalau misalkan dianggap mengundurkan diri, namanya di blacklist. Nah tidak bisa ikut di tahap-tahap berikutnya, kan sayang ya. Jadi dipikirkan baik-baik. Kalau memang mau memilihnya satu aja, kalau mau memilihnya tiga sekaligus ya. Oke, itu untuk cara daftarnya. Kemudian untuk seleksinya sendiri di jalur zonasi jenjang SD itu yang pertama adalah jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili sama dan atau berdekatan dengan kelurahan sekolah. Jadi dia mainnya kelurahan ya zonanya, ataupun yang berdekatan ataupun yang bersebelahan lah, sama ataupun berdekatan ya. Misalkan kelurahannya kelurahan Tegal Alur misalkan gitu, kelurahan Tegal Alur, ya berarti sekolah-sekolah yang berdekatan dengan Tegal Alur ataupun yang sama dengan kelurahannya itu bisa masuk. Itu kalau untuk pembagian zonanya silakan langsung dilihat di keputusan gubernur tentang pembagian zona PPDB-nya ya. Kemudian yang B, dalam hal jumlah CPBD yang mendaftar melalui jalur zonasi ini melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut. Nah, misalkan di satu sekolah, misalkan SDN Tegal Alur 09, dia kuotanya misalkan 100 gitu ya, ternyata yang daftar 300, maka diseleksi. Diseleksinya berdasarkan apa? Diseleksinya pertama dari zonanya dulu ya, zona prioritasnya dulu. Kemudian usia dari yang tertua ke yang termuda. Nah, umur itu ya. Kemudian urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Nah, waktu mendaftar ini jangan disalahartikan bahwa mendaftar akun kemarin, bukan, tapi mendaftar pada saat pemilihan sekolah ini gitu. Itu waktu yang dihitung gitu kan, bukan waktu pada saat mengajukan akun di beberapa waktu yang lalu, bukan itu. Jadi waktu mendaftar atau waktu memilih sekolah itu yang dihitung. Jadi untuk jalur zonasi itu ada 4 kriteria seleksinya. Yang pertama zonasi, kemudian urutan dari usia yang tertua ke yang termuda, kemudian urutan paling pilihan sekolah, dan yang keempat adalah waktu mendaftar. Dalam hal kuota jalur zonasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dilimpahkan ke dalam PPDB tahap kedua. Tapi kayaknya jarang ya kalau misalkan zonasi ini ada yang kurang, mungkin ada gitu kan, ada yang tidak lapor diri, maka nanti sisaan kuotanya itu dilimpahkan ke tahap kedua ya. Jadi kalau misalkan tidak terpenuhi, misalkan kayak tadi, misalkan 100 nih ya, 100 daya tampungnya, ternyata ada 2 yang tidak lapor diri, berarti cuma 98 orang yang masuk, sisanya 2 itu akan dilimpahkan ke tahap kedua ya. Jadi kalau yang mau di tahap 2 ya berdoa aja tuh yang tidak lapor diri gitu, udah nggak diterima, ya itu bisa diambil nanti bangkunya di tahap kedua ya. Selama melakukan seleksi juga. Nah, ini contoh hasil seleksi zonasinya. Jadi kan tadi kan urutannya berdasarkan ini ya, zonasi, usia, kemudian urutan pilihan sekolah. Nah, ini nanti kelurahan, karena si SD ini kan mainnya per kelurahan ya. Kelurahannya kelurahan mana? Kelurahan Tegal Alur misalkan gitu ya. Nih, nanti di sini Kelurahan Tegalalur, semua itu nanti keterangannya di situ ada semua, zona 1, zona 2, zona 3, kemudian usianya itu dilihat dari yang tertua ke yang termuda diurutkan terlebih dahulu, kemudian pilihan dan waktu mendaftar. Nah, dilihat di sini di waktu mendaftar ya. Kalau misalkan usianya dia sudah menang gitu kan, maka pilihan sekolah tidak akan jadi barometernya. Tapi kalau misalkan usianya sama, pilihan sekolah sama, maka nanti dilihat waktu. Kalau waktu nggak mungkin sama karena ada detik yang berbeda pasti gitu ya. Ini contoh hasil seleksi zonasinya. Kemudian untuk jenjang SMP dan SMA ya. Karena SMK nggak ada zonasi, maka kita bahas di SMP dan SMA. Untuk SMP dan SMA ini kuotanya 50%. Jadi agak sedikit lebih rendah daripada adiknya yang di SD. Di SD tadi 70 berapa? 72 atau 75. Sementara kalau yang di SMP SMA ini 50%. Jadi lumayan banyak dari daya tampung ya kuotanya. Kemudian hanya dapat memilih sekolah sesuai dengan daftar zona sekolah yang telah ditetapkan. Nah, itu juga sama. Bisa dilihat di keputusan gubernur tentang pembagian zonasi PPDB tahun 2023. Bisa cek di situ ya. Atau bisa dilihat di peta 1
Peta Jakarta 1 caranya itu sudah ada di video Mas Eka sebelumnya, tapi sampai dengan saat ini masih belum bisa dibuka juga, harus menggunakan password. Oke, kita lanjut ya. Ini untuk jadwalnya ya, jalur zonasi jenjang SMP dan SMA. Jadi silakan dicek ya. Untuk pendaftarannya sendiri dimulai di tanggal 26 ya, 27, 28 untuk pendaftaran dan seleksi, kemudian proses seleksinya juga sama 26, 27, 28. Kemudian pengumuman di tanggal 28 jam 5 ya, 17.00, kemudian lapor dirinya tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli ya, mulai dari jam 8 sampai jam 14. Lapor diri dilakukan secara online juga. Ini dicatat tanggalnya, jangan sampai lupa, jangan sampai nyasar ya. Kemudian kita lanjut ke jalur zonasi untuk jenjang SMP SMA ya. Jalur zonasi untuk jenjang SMP SMA yang pertama nih, calon peserta didik mendaftar secara daring melalui halaman ppdb.jakarta.go.id dengan cara memasukkan nomor peserta ataupun nomor NIK ya. Kemudian yang kedua, calon peserta didik memilih sekolah tujuan ya, paling banyak 3 untuk jenjang SMP sesuai daftar zona sekolah yang telah ditetapkan. Kemudian paling banyak 3 peminatan atau 3 jurusan untuk jenjang SMA ya. Boleh juga misalkan 3 peminatan dalam dapat dipilih dalam satu sekolah. Misalkan satu sekolah dipilih jurusan IPA, IPS, dan bahasa, misalkan boleh seperti itu. Dan yang ketiga adalah paling banyak 3 sekolah untuk jenjang SMA yang sudah melakukan atau menerapkan implementasi kurikulum merdeka atau IKM. Nah, kalau yang di IKM ini kan dia tidak ada jurusan ya pada saat memilih gitu ya. Nah, untuk yang itu sama pilihannya 3 sekolah atau minimal 1 sekolah ya. Kemudian yang ketiga adalah calon peserta didik yang belum diterima di sekolah tujuan dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran jalur zonasi masih berlangsung sama seperti adiknya di SD ya. Jadi kalau misalkan tidak keterima atau tidak nyangkut masih bisa daftar lagi. Kemudian calon peserta didik yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan tidak dapat memilih atau mengganti pilihan sekolahnya. Jadi kalau udah keterima sementara di situ dia nggak bakal bisa ganti-ganti lagi ya. Oke, next. Untuk seleksinya ya di jalur zonasi itu hampir sama nih. Untuk jenjang SMP ya, seleksi pada jalur zonasi menggunakan zona prioritas sebagai berikut ya. Di sini ada zona prioritas pertama diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di RT yang sama dengan RT lokasi sekolah dan calon peserta didik yang berdomisili di RT yang berbatasan langsung atau bersinggungan dengan RT lokasi sekolah. Kemudian zona prioritas kedua diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di RT pada sekitar sekolah berdasarkan pemetaan. Dan yang ketiga, zona prioritas ketiga diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili sama dan atau berdekatan dengan kelurahan. Ya, nih. Jadi ada 3 prioritas. Kemudian dalam hal jumlah calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut. Jadi kalau misalkan daya tampungnya ternyata 50, yang daftar 100, maka diseleksi berdasarkan yang pertama zona prioritasnya terlebih dahulu. Itu di atas ada ya, zona 1, zona 2, zona 3, JP, zona prioritas 1, zona prioritas 2, dan zona prioritas 3. Kemudian baru dari usia dari yang tertua ke yang termuda, urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Jadi nilai di jalur zonasi ini tidak berlaku. Wah, berarti tidak dihargai. Ya, kalau mau pakai nilai adanya di jalur prestasi. Kalau di sini sudah menggunakan zona dan umur. Ya, kalau dia masuk zona prioritas 1 walaupun umurnya muda, dia menang. Ya, kalau misalkan dia zona prioritas kedua tapi umurnya tua nih, ya dikalahkan dengan zona prioritas 1 yang umur muda, itu bisa menang ya. Kemudian dalam hal kuota jalur zonasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dimaksud dilimpahkan ke dalam PPDB tahap kedua. Jadi kalau misalkan kayak tadi ada kasusnya tidak lapor diri gitu, atau tidak mau mengambilnya ataupun ada yang mengundurkan diri dan segala macam, ternyata dari 50 itu ada 5 yang mengundurkan diri atau tidak lapor diri, maka cuma keterima 45. Nah, yang 5 ini nanti akan ditaruh di tahap kedua gitu ya. Jadi bisa diambil tuh ya, bisa seleksinya nanti juga sama ya. Nah, untuk jenjang SMP nanti tampilannya seperti ini para warga ya. Tadi kan dari ini ya, di sini mana ya? Nah, loncatnya jauh sekali ke SD. Bentar ya. Ini tadi udah. Oke, kita lanjut. Nah, di SMP sini ya. Tadi kan di belakang itu menggunakan zona prioritas, kemudian usia dari yang tertua ke yang termuda, kemudian urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Di sini zona prioritasnya nanti kelihatan ya, berdasarkan kelurahan RT RW-nya. Kemudian prioritas berapa tuh? Nanti di situ ada keterangan ya. Nih, di sini ada keterangannya ya. Yang warnanya hijau itu zona prioritas pertama ya.
berdomisili di RT yang sama seperti yang tadi sudah Mas Eka jelaskan. Kemudian yang biru itu zona prioritas kedua dan yang ungu itu zona prioritas ketiga. Jadi nanti ada keterangannya. Jadi di samping nama itu nanti ada warna-warnanya. Baru nanti para warga bisa mengecek, oh saya masuk di zona 1, zona 2, zona 3 gitu ya. Nah ini nanti diurutkan prioritas zonanya terlebih dahulu, baru usia, dan urutan pilihan sekolah, dan yang terakhir baru waktu mendaftarnya. Nah, untuk jenjang SMA juga sama demikian ya. Hasilnya nanti seperti ini, dia dilihat dulu dari zona prioritasnya, nih seperti ini ya. Ini Mas Eka buat beragam nih, ada zona 1, zona 2, zona 3 tuh ya. Jadi kalau misalkan para warga perhatikan di sini ya, tuh ya, walaupun dia berada di ini zona 3 dia urutan sekian ya, atau usianya lebih tua. Nih, ini kan zona prioritas 1 yang di atas ya, usianya 15 tahun 5 bulan 27 hari, sementara yang zona 3 17 tahun 8 bulan 26 hari. Secara umur pasti seharusnya kan si yang 17 dong yang menang, tapi karena dia melihat zona prioritasnya terlebih dahulu, maka yang 15 tahun tetap ada di atas gitu ya. Jadi kalau yang umur-umurnya masih muda jangan juga putus asa ya. Misalkan umur muda zonanya zona prioritas 1, wah itu udah alhamdulillah banget. Tapi kalau misalkan umurnya muda zonanya zona prioritas 3, ya udah yang penting usaha dulu ya, yang penting ikhtiar dulu, yang penting jangan nyerah dulu lah. Insya Allah nanti kalau emang rezekinya masuk ya masuk gitu ya. Oke, ya itu para warga ya. Jadi untuk jalur zonasi itu di jenjang SD, SMP, dan SMA-nya ya. Jadi seperti itu untuk jalur zonasinya. Oke, mungkin para warga itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Itu tadi jalur zonasi, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa menambah lagi wawasan untuk para warga sekolah seputaran tentang PPDB. Silakan dibagikan video ini ke warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya juga bisa mendapatkan informasi yang sama ya. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.